Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beriman di tengah badai. Demikian tema perayaan iman kita pada saat ini. Bagaimana iman itu membantu kehidupan kita sebagai umat di dalam mengatasi persoalan kehidupan hari lepas hari yang datang silih berganti dengan berbagai macam tantangan, hambatan, tapi peluang juga. Jika iman kita baik, tentu apapun juga tantangan dan rintangan itu dapat kita atasi dengan baik juga. Karena iman adalah pengharapan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah pada saat ini. Kami undang Bapak dan Ibu serta saudara jemaat yang dikasihi Tuhan bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan dari gedung jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu ke-9 setelah Pentakosta ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Pertanyaan dasar bagi kita, bagaimana iman itu membantu kita di dalam menjalani kehidupan, secara khusus konteks pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berlalu. Iman tidak sekedar untuk amal, tetapi juga amin ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, badai dunia, gelombang, tekanan, ancaman yang ada. Jadi beriman berarti tindakan yang didasari oleh keyakinan yang benar untuk tujuan-tujuan yang baik oleh karena kekuatan dari Tuhan. Dan pertumbuhan iman kita berbeda antara satu dengan yang lain. Maka supaya ada proses pertumbuhan iman, kita harus terhubung dengan Allah di dalam doa, mengingat janji Kristus yang menguatkan kita. Dan mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu pelengkap gedung jemaat 285, Bila Badai Hidup Menerpa. Bila badai hidup menerpang dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu
pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita jujur mengatakan iman kita itu naik turun sesuai dengan kondisi di mana sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita menyekitari dengan berbagai macam hal. Karena iman itu dinamis, tidak mandek. Lalu pertanyaan kita adalah, seringkali di mana posisi iman kita? Di bawah atau di atas? Atau malah tidak bergerak sama sekali? Pertanyaan itu untuk mengantarkan kepada kita, kalau iman kita yang pasang surut itu, kita menyadari sebagai orang yang berdosa, maka larinya kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan kalau ada masalah yang lain yang menerpa kita. Kalau kita belum mampu untuk memahami seperti itu, mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Kami mohon pengampunan ya Tuhan, bila saat ini kami belum mampu beriman dengan baik, yang kadang-kala di dalam iman mempertanyakan di mana Tuhan ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan, badai dunia. Oleh karena itu ya Tuhan, ampuni kami dan kuatkan kami, sehingga kami boleh berproses untuk semakin sempurna, bertumbuh di dalam Tuhan oleh karena karya Roh Kudus. Terima kasih ya Allah untuk pengampunan-Mu, dan kami berdoa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan sebagai bentuk pengakuan dosa kita. Dihapuskan dosamu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang Bapak, Ibu, serta Saudara bangkit berdiri menanggapi kasih Allah yang memberikan berita anugerah kepada kita. Yang demikian, sabda firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Sesungguhnya kita merasakan di dalam kesulitan, iman kita diproses. Karena semakin sulit, semakin berat, kita harus semakin kuat. Karena Allah sendiri memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita bersama-sama mengucap syukur yang kita wujudkan dengan memuji dari Kidung Jemaat 144, bait yang pertama, suara Yesus kudengar. Persilakan jemaat untuk duduk kembali. Dan sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memberikan iman kepada kami, sehingga kami belajar beriman untuk lebih dalam lagi. Dengan cara seperti itu, iman kami bertumbuh dalam satu dinamika, baik ketika kami dalam keadaan suka, ataupun baik ketika kami dalam menderita, kami mengucap syukur. Dengan iman itu juga kami percaya, di dalam kehidupan Engkau memberikan berkat kepada kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Terbukti pada saat ini Engkau juga berkenan memberikan sabda firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Allah, supaya kami mampu untuk memahami sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang berdosa, yang saat ini akan memberitakan sabda firman Tuhan, kiranya kami boleh menundukkan di dalam otoritas kehendak Tuhan, sehingga melalui Roh Kudus kami dibimbing bagaimana menjabarkan sabda firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 21. Saya ulang sekali lagi. Injil Yohanes pasal 6
ayat 1 sampai dengan 21, saya akan membaca Nats pada pasal 6 ayat 5 sampai dengan 9, disambung dengan pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21, yang demikian sabda firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menyimpan di dalam hati, serta melaksanakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perayaan iman pada saat ini adalah beriman di tengah badai. Artinya ada sesuatu yang harus kita hadapi di dalam hidup dengan berbagai macam tantangan yang ada. Badai kehidupan. Bukankah di dalam hidup badai yang ada? Lalu dari mana kita akan belajar? Sabda firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21 yang mengajar kepada kita bagaimana beriman di tengah badai kehidupan. Memang kalau kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21 ada 2 bagian yang berbeda. Ada 2 adegan yang tidak sama, tetapi semuanya bercerita tentang kuasa Yesus yang melampaui segala akal, dan kita mengatakan mukjizat luar biasa. Bicara tentang mukjizat, maka itu menjadi sesuatu yang kita inginkan di dalam hidup. Ada masalah, mukjizat muncul menyelesaikan masalah itu. Kalau ini dilakukan terus-menerus, kapan iman kita akan bertumbuh dengan baik? Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, adegan pertama pada ayat 1 sampai dengan 15 diceritakan bahwa di seberang danau Tiberias, di sebuah gunung, banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka terpikat oleh karena mukjizat, penyembuhan, segala sesuatu yang dilakukan Yesus yang di luar akal manusia. Maka itu menjadi daya tarik
Jumlahnya yang hadir, yang berbondong-bondong itu ribuan. Dikatakan kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nanti itu di luar dari perempuan dan anak-anak. Pertanyaan sederhana. Mengapa mereka datang berbondong-bondong? Ya karena mereka ingin melihat mukjizat itu. Dan pertanyaan juga kepada kita. Apakah saya, Bapak, Ibu, serta saudara menjadi Kristen karena terpesona oleh mukjizat-mukjizat? Kalau memang itu menjadi satu dasar bagi kita mengikut Yesus, berbondong-bondong ke gereja, itu akan kecewa nanti. Karena apa? Tuhan Yesus tidak selalu menekankan masalah itu bisa diatasi dengan mukjizat. Ingat, tidak semua masalah hidup kita diatasi dengan mukjizat. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau menolong, bukan seperti itu. Tuhan mengatakan berbahagialah bagi orang yang percaya meskipun ia tidak melihat. Artinya ada kuasa Allah yang tersembunyi di surga yang terus hadir untuk menolong kita. Maka pembentukan karakter yang seperti itu menjadikan kita semakin dewasa dengan berbagai macam masalah yang dihadapi. Teks Yohanes dari pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15 ada persoalan yang muncul. Mereka yang berbondong-bondong sudah dalam keadaan letih, lelah, dan tentu lapar. Tetapi suasana saat itu sore hari. Bagaimana mereka akan makan? Repot sekali. Dan Yesus tahu juga apa yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Maka ia ingin mencoba sejauh mana mereka beriman pada Tuhan. Maka dikatakan, intinya bagaimana kita akan membeli roti untuk mereka. Filipus secara matematis berbicara tentang logika. Tidak mungkin. Kalaupun ada satu warung tidak mungkin akan mencukupi 5.000 orang untuk makan pada waktu yang sama seketika. Tidak mungkin. Tidak logis. Seperti kita juga mungkin saat ini merasakan tidak mungkin gereja ikut ambil bagian ketika pandemi COVID-19. Banyak orang yang lapar, banyak orang yang terpapar, banyak orang yang kena PHK. Kita harus memberi pada mereka. Selama ibadah online, kadang-kadang kita juga kekurangan, persembahan menurun, ibadah di rumah sulit dipastikan apakah mereka datang ke gereja pada suatu saat untuk memberikan persembahan. Tidak semua jemaat melakukan seperti itu. Terjadi satu penurunan. Tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk diam. Ketika gereja kehilangan diakonia, mengasihi, maka sesungguhnya gereja sudah mati. Coba kita lihat konteks kita saat ini dalam pandemi. Bukankah banyak lembaga sosial kemasyarakatan ambil bagian, mereka melakukan terobosan-terobosan untuk banyak orang. Dan gereja harus juga melakukan seperti itu. Bagaimana gereja? Eklesia dipanggil keluar untuk menyatakan kasih Allah. Jangan seperti kita meniru Filipus. Angel kurang, mau DWW kurang kok meneh ngomong liya. Jangan seperti itu. Ada sesuatu yang akan terjadi. Dan kita melihat ternyata cara berpikir Filipus itu tidak semuanya sama. Andreas contohnya, ketika ia mendengar, setidaknya ia mencari solusi. Ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ini solusi. Mungkin mereka akan tertawa. Aja gojekan, kiriman yang 5 roti kamu, 2 ikan jelas mungkin. Tetapi kita melihat cara Allah.
Justru dengan yang kecil seperti itu, ia melakukan karya yang nyata. Apa yang bisa kita pelajari? Hati. Seorang anak kecil yang mempunyai hati memberikan apa yang ia bawa. Kita bisa melihat orang lain. Mungkin ada dari orang lain yang membawa bekal lebih banyak, tetapi ia tidak mau memberi. Artinya apa? Kita katakan, sekalipun orang itu kaya, belum tentu hatinya langsung bisa melepas dan berbagi. Ini masalah hati. Kerelaan. Artinya apa? Ketika anak yang polos ini mau memberikan, setidaknya ia sudah dididik di dalam keluarganya, kerelaan untuk berbagi, kebiasaan yang baik untuk memberi. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mukjizat itu terjadi dari 5 roti dan 2 ekor ikan dibagikan. Mereka mendapatkan semua, bahkan Alkitab mencatat sisa 12 keranjang. Mukjizat terjadi. Maka di sini kita bisa melihat mukjizat akan terjadi jikalau ada hati yang mau tergerak oleh belas kasih. Yang kedua, ada orang yang mau rela mendengarkan suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini menjadi menarik? Ketika ada seorang warga jemaat mengatakan, di tengah kesulitan hidup, ada baiknya juga gereja menyediakan kotak ditulisi partisipasi dalam konteks jogo tonggo. Ini menarik. Di dalam kekurangan kita diajak bersama memberikan seberapa yang ada, lalu kita kelola. Kalaupun ada jemaat yang terpapar atau orang lain yang membutuhkan, bisa menggunakan itu di luar dari persembahan yang semakin menurun. Tidak usah khawatir. Kalau kita yakin, itu pun akan terjadi satu mukjizat yang ada. Adegan yang kedua, ayat 16 sampai dengan 21, satu pengalaman dasar dari murid-muridnya, bahwa Yesus tahu orang-orang berkerumun mencari dia karena ingin mukjizat, ingin dikenyangkan, ingin disembuhkan. Maka ia menyingkir diri. Murid-murid disuruh berjalan, disuruh menunggu. Sekalipun mereka murid Yesus, namanya kesabaran juga diuji. Kok tidak muncul-muncul ya? Bagaimana kalau kita tinggal? Akhirnya betul, mereka meninggalkan Yesus. Mendayung perahu, kira-kira sudah berjarak beberapa kilo. Ada badai. Mereka ketakutan. Padahal mereka sendiri meninggalkan Tuhan, tidak taat pada perintah Tuhan. Dan di tengah kondisi yang seperti itu, Yesus berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya. Murid-muridnya melihat realitas, tidak ada seorang pun manusia yang dapat berjalan di atas air. Maka ketika melihat Yesus, ia pun mengira Yesus adalah hantu. Dan untuk menenteramkan batinnya, Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Sesuatu yang kita pelajari di situ adalah ketika kita kadang-kadang juga sering meninggalkan Tuhan, tidak sabar ketika penyakit belum sembuh, ketika rezeki belum dapat kita miliki, ketika anak-anak kita belum dapatkan sekolah, belum dapatkan pekerjaan, belum dapatkan jodoh, ketika anak-anak kita belum mendapatkan keturunan dan lain sebagainya, kita memandang seakan-akan Tuhan itu terlalu lambat. Mari kita bekerja sendiri dengan cara sendiri, seperti murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Akhirnya apa? Ketemu dengan badai dan mereka takut. Siapa yang menolong? Yesus Kristus. Maka menyadari kondisi yang seperti itu, kisah dari Yohanes ini memberikan satu kesan penting. Artinya apa? Penegasan betapa iman kita harus diwarnai dengan kesetiaan, ketaatan pada Tuhan, sehingga iman itu akan terus bertumbuh. Bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik dalam kondisi-kondisi yang genting,
dalam kondisi-kondisi yang membahayakan, dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin menakutkan. Gusti boten sare. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, masalah kita. Maka iman dari kita yang perlu dikembangkan. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mempercayai Tuhan. Karena di sana juga dikatakan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yesus mempunyai cara untuk memberikan pertolongan di saat kita menghadapi krisis karena berbagai macam persoalan. Mungkin mukjizat itu akan terjadi, tetapi mungkin juga ada bantuan dari orang lain. Ada juga hal-hal lain yang menjadikan kita tertolong di dalamnya. Bagaimana dengan iman kita? Hidup ini misteri. Kalau kita beriman berarti hidup di dalam misteri itu, di mana badai, topan ada. Jangan kita lihat badai dan topannya itu sehingga kita menjadi lebih takut, lebih tidak percaya diri. Tapi lihatlah Tuhan yang mengatakan, jangan takut. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya dan gereja sepanjang abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama untuk berdoa sama, sehingga kita mengingat tidak hanya kita, tetapi orang lain yang perlu kita tepat di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami surga, Tuhan yang telah menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menyatakan diri sebagai Juru Selamat, sehingga di dalam karya penebusan itu, ya Allah, kami boleh menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan iman kepada kami. Karya pernyataan di dalam setiap peristiwa kami imani, sehingga kiranya di dalam hal ini ketika suka ataupun duka kami tetap beriman serta mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, di dalam kehidupan seringkali kami diperhadapkan dengan badai dunia. Salah satunya saat ini adalah pandemi COVID-19 yang meninggal, yang sembuh, yang saat ini dalam proses pemulihan, semuanya terjadi. Kiranya kami imani bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan alam semesta, yang akan mengatur dengan rupa sehingga kami berserah penuh kepada Tuhan. Dengan iman, kami berdoa untuk jemaat yang saat ini merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan, sehingga jemaat-Mu ya Tuhan, orang-orang yang percaya, bersandar kepada Tuhan, dan akhirnya dapat merasakan kekuatan untuk menghadapi setiap peristiwa, dan mereka semakin didewasakan di dalam iman. Di dalam iman kami berdoa untuk keluarga, supaya dapat bertahan di dalam badai yang dihadapi. Mungkin pada saat ini badai itu berbeda antara keluarga A dengan keluarga B.
tetapi tujuan sang. Kami beriman pada Tuhan yang akan menyelamatkan kami semua. Dengan iman kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan memulihkan. Kami tidak menyebut nama Tuhan, tetapi Engkau tahu jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang berharap pulih, sehat, dan dapat beraktivitas. Dengan iman kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati. Dengan iman juga kami berdoa untuk pemuda remaja yang mungkin pada saat ini sedang mencari jodoh, mempersiapkan masa depan. Tuhan juga berkati. Dengan iman juga ya Allah, kami mohonkan persekutuan di dalam jemaat-Mu, supaya dapat berbagi, dapat mendengar, dapat hadir, sehingga seluruh jemaat-Mu ya Allah dapat dipakai untuk menyebarkan kebaikan kasih Allah sesuai dengan talenta masing-masing. Dengan iman ya Tuhan kami berdoa supaya ada pemulihan hati Bapak, Ibu yang saat ini merasakan bagaimana penderitaan, kehilangan. Bapak Soekarno yang kehilangan istrinya karena pulang ke rumah Tuhan. Keluarga almarhum Bapak Suhartoyo yang kehilangan putranya Mas Wisnu pulang ke rumah Bapak. Keluarga Ibu C.H. Suharti Warjono yang kehilangan putranya Novka Adi Nugroho pulang ke rumah Bapak. Biarlah pemulihan boleh terjadi di dalam rahmat-Mu, sehingga dengan cara seperti itu, seiring dengan waktu yang ada, mereka pun akan menyerahkan seutuhnya di dalam Tuhan, mengucap syukur untuk setiap peristiwa yang boleh terjadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk Gereja Kristen Jawa Selami secara khususnya, agar hadir, berdiakonia, melayani banyak hal. Dengan demikian banyak orang yang tertolong dan tertopang. Kami berdoa ya Tuhan untuk Kabupaten Tegal, dengan pelaksanaan PPKN, kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang mencari nafkah, kiranya Tuhan cukupkan. Ajar kepada seluruh masyarakat memiliki kesadaran bagaimana menjaga kesehatan dengan baik, memberlakukan prokes 5M dengan baik, sehingga putus mata rantai pemaparan COVID-19. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya merasakan kekuatan, kebersamaan, sehingga kami boleh melewati lorong gelap yang disebut pandemi COVID-19, menata di dalam kehidupan kenormalan baru, dan kami terus beradaptasi supaya merasakan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Tuhan kami berdoa di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dalam konteks pandemi COVID-19 Allah pun tidak pernah meninggalkan kita. Ia memberkati kita supaya kita bisa hidup. Mari kita bersama-sama untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan di dalam hal ini, biarlah persembahan itu dapat berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Dasar dari persembahan diambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai dengan 25, yang demikian sabda firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari sambil dengan hati yang sukacita kita memberikan persembahan dan mengiringi dengan pujian. Bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita bersama-sama untuk mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan, di mana di dalam kehidupan Engkau telah mencukupkan apa yang kami butuhkan dengan setiap berkat yang ada. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang mencari nafkah dengan pekerjaannya masing-masing, kiranya Engkau berkati. Dan kami mohon ampun jikalau di dalam mencari berkat ada kesalahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami sehingga berkat itu berguna bagi kami. Dan persembahan yang boleh dikumpulkan ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati. Yang semuanya itu kiranya dapat memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan. Dan ajar kepada kami untuk lebih berani memberikan yang terbaik. Dengan demikian, kami beriman di dalam Tuhan. Dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan Bapak, Ibu, serta Saudara untuk duduk kembali. Ketika kita tahu dengan tema yang ada, beriman di tengah badai. Artinya bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa hujan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita selalu terang. Semuanya diatur sedemikian rupa, tetapi indah pada masanya. Maka diperlukan iman yang baik, iman yang bertumbuh, supaya di tengah badai kehidupan kita dapat mengatasi oleh karena penyertaan Tuhan. Mari kita yakini itu. Pada saat ini dengan memuji namanya dari Kidung Jemaat 440 di badai topang dunia. Jadi
berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan yakinilah iman kita bisa keluar, bertumbuh jika kita intim dengan Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.